Halo sahabat Expector, kembali lagi di channel kami Experiot 4.0. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari komunikasi data Firebase dengan ESP32. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari App Inventor menggunakan platform Firebase, monitoring dan kontrol dengan ESP32. App Inventor itu seharusnya memiliki kelas sendiri, karena sangat banyak pembahasan dan pembelajaran di dalamnya. Namun untuk saat ini, saya akan merangkum dalam satu pertemuan fokus kepada pengenalan App Inventor itu sendiri dan monitoring dan kontrol dengan ESP32 tentu saja melalui Firebase sampai ke App Inventor. App Inventor adalah aplikasi berbasis web open source memungkinkan pengguna untuk memprogram komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem operasi Android. Intinya, App Inventor itu diprogram melalui web yang bersifat open source untuk menciptakan aplikasi pada sistem operasi Android. App Inventor menggunakan interface grafis yang memungkinkan pengguna melakukan drag and drop objek visual untuk mengelola dan menjalankan aplikasi pada Android. Dan pada App Inventor itu terdiri dari fitur, designer, dan block editor. Nah, mari kita pelajari dua fitur ini. Berikut adalah fitur pada tab Designer. Bisa dilihat terdapat dua tab di sana, yaitu Designer dan Blocks. Mungkin sebagian dari kita sudah banyak yang mengetahui tentang dua tipe programmer ya. Terdapat front-end dan back-end. Front-end biasa dia mengerjakan bagian tampilan aplikasi itu. Dan back-end dia bagian komunikasi data ataupun sistem keamanannya dan lain-lain. Mari kita mengenali fitur yang ada pada tab Designer. Yang pertama ada Palette. Di situ untuk mencari komponen dan drag mereka ke viewer untuk menambahkan fitur pada aplikasi kita. Jadi terdapat button, checkbox, clock, image, dan lain-lain. Lalu terdapat designer button, yaitu tab designer. Setelah itu terdapat properties untuk memilih komponen pada list komponen untuk mengelola atau mengubah properti seperti warna, ukuran, dan sifatnya. Lalu terdapat viewer adalah tempat untuk mengdrag komponen dari fitur palette ke viewer untuk melihat tampilan aplikasi kita. Jadi kita akan melakukan desain pada aplikasi kita pada viewer di sini. Selanjutnya pada fitur blocks cukup banyak terdapat built-in drawers itu untuk mencari blok untuk kegunaan sifat yang kita inginkan untuk menambahkan pada aplikasi kita dan drag mereka ke blok viewer. Lalu terdapat block button yaitu untuk memilih untuk pergi ke block editor. Setelah itu ada komponen specific drawers, itu untuk mencari blok untuk perilaku atau kegunaan yang spesifik dari komponen dan drag mereka ke blok viewer. Komponen specific drawers ini kita dapatkan dari designer yang kita taruh komponennya di viewer, dan kita akan mengeditnya sesuai dengan kegunaan yang kita inginkan. Di sini juga terdapat viewer pada tab blocks. Silakan di-drag blok dari fitur drawer ke blok viewer untuk menghubungkan penggunaan. Dan terakhir, silakan pasangkan blok itu bersama untuk mengelola kegunaan aplikasi kita. Pokoknya nanti kita sama-sama pelajarin deh dari designer dan blocks-nya. Kita langsung aja, berikut adalah alat yang akan kita gunakan. Sekarang silakan kalian membuka Google Chrome atau search engine kalian. Buka Firebase, lalu New Tab, buka App Inventor, pilih yang ini, kembali ke laman Firebase, lalu buka konsol. Jika teman-teman belum login atau buat akun, silakan buat akun dahulu dan login. Lalu Add Project. Di sini saya menamakan project saya App Inventor. Tenang aja, bisa di spasi, continue, sembari menunggu, kembali ke MIT App Inventor, lalu klik Create Apps. Silakan teman-teman menggunakan Gmail kalian. Nah, pilih Start New Project. App Inventor.
Kalau ini tidak bisa di spasi ya, harus di underscore. Ini adalah laman awal pada MIT App Inventor kita. Kembali ke Firebase Console. Klik Continue. Nah, sekarang mari kita membuka Arduino IDE kita. Silakan teman-teman meng-download dan install library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan adalah DHT. Di sini saya menggunakan DHT Sensor Library, dan untuk Firebase-nya saya menggunakan Firebase yang IOX. Yang tulisannya seperti ini. Kemarin kan sudah install ya. Nah, mari kita buka yang Firebase Room ESP32. Nah, kita copy saja nih seluruh program example-nya ke bagian yang sketch baru ini. Firebase Host dan Firebase Authentic-nya kita dapatkan dari Firebase tadi. Ke bagian Service Account, ke bagian Database Secret. Nah, bagian sini kita copy nih. Ini adalah token dari Firebase Out-nya. Silakan dikopas. Di copy. Firebase host-nya kita dapatkan dari database. Create database. Pilih yang test mode. Dan nah, sekarang kita sudah masuk di database kita. Kita memakai yang real-time database. Nah, ini adalah Firebase host kita. Kita pastekan. Silakan dihilangkan. Jadi hanya bagian ini saja nih yang kita butuhkan. Untuk WiFi dan passwordnya silakan teman-teman isi sendiri. Di sini LED built-in pada ESP32 terdapat pada pin 2. Lalu buka example dari DHT-nya. Saya menggunakan DHT Sensor Library dan buka yang DHT Tester. Silakan copy yang perlu di-copy. Lalu jika ingin mengirimkan data sensor suhu dan kelembapan,
silakan gunakan firebase.set. Silakan isi tag-nya apa untuk pada real-time database kalian tadi. Lalu silakan isi nilainya. Nilai kita temperatur adalah T. Dan ini bagian humidity. Saya hanya ingin melihat pada serial monitor temperatur dan kelembapannya. Oke, sudah. Oh iya, jangan lupa untuk mengganti DHT pin-nya. Di sini saya menggunakan pin 5. Mari kita upload. Baik, sudah kita dapatkan datanya. Kita coba lagi. Red light menjadi 1 agar red bulletin-nya menyala. Oke, dia sudah menyala. Sekarang kita kembalikan 0. Baik, sekarang mari kita mulai masuk ke app inventornya. Mari kita mengawali dengan memberi judul pada aplikasi kita. Di sini width-nya atau lebarnya kita fullkan. Font size-nya kita beri 30. Text-nya monitoring dan kontrol. Terserah ya. Center. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke bagian layout-nya. Pada palet layout, terdapat 5 fitur layout. Ada horizontal arrangement, horizontal scroll, dan seterusnya. Apa perbedaan yang ada scroll-nya dan tanpa ada scroll? Mari kita coba. Dengan yang ada scroll. Di sini kita kasih label. Tentu saja juga di sini. Pada teksnya saya berikan lorem ipsum. Dan di sini saya juga berikan lorem ipsum. Oke. Di sini saya mengkoneksikan ke HP saya. Oke, jika yang ada scrollnya, maka dia bisa di-scroll ke kanan dan ke kiri. Namun jika tidak, maka tulisannya akan secara otomatis ke bawah. Ya, seperti itu saja ya perbedaannya.
Sekarang saya akan memberikan layoutnya hanya untuk sebagai pembatas, seperti border. Lalu saya akan memberikan layout untuk panel suhu. Di sini saya akan memberikan seperti ikon gambar temperatur. Biasa saya mencari gambar icon di PNG Wing. Temperatur. Setelah itu nanti juga untuk humidity. Saya memilih yang ini. Oke, kembali lagi ke sini. Mari kita berikan gambar pada panel di sini. PNG Wing yang satu itu yang temperatur. Apa pakai pixel ya? Oh iya benar pakai. Sip. Setelah itu saya akan memberikan bagian yang diperlukan banget nih, yaitu untuk pemberian nilai suhu pada DHT11 kita. Ingat ya, layout yang ini yang saya pakai untuk ke bawah nih. Sementara layout yang ini untuk ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang kita baru ke bagian humidity-nya. Sedikit catatan, di sini terdapat border-border ya kan? Nanti kalau sudah terhubung ke HP, tidak akan ada border-border seperti ini.
Nah, sekarang kita sudah memiliki panel aplikasi kita. Hanya untuk monitoring suhu dan kelembapan. Nah, sekarang kita akan membuat suhu nilai 25 ini dan 60 ini akan berubah sesuai dengan data sensor DHT11 kita. Bagaimana caranya? Mari kita ke bagian eksperimental. Lalu, pindahkan Firebase DB ini ke viewer kita. Klik OK. Nah, setelah itu, kita harus mengisikan Firebase token dan Firebase URL kita. Kita kembali ke sini, kita dapatkan URL-nya, kita copy, setelah itu kita paste. Maaf, di sini ya. Setelah itu di Firebase token, kita kembali ke sini, pilih service account, database secret. Nah, sekarang kita mendapatkan tokennya. Jangan lupa, app inventor di sini kita hapuskan. Setelah dikosongkan, nah sekarang Firebase-nya sudah terhubung nih ke bagian database, ke app inventor ini. Nah, sekarang kita ke bagian blocks. Yang harus pertama kali kita lakukan adalah menginisialisasi di screen satunya untuk memanggil database Firebase kita. Pilih yang when screen 1 initialize. Lalu, ke bagian bawah, kita panggil si Firebase-nya. Pilih yang call Firebase dp1 get value. Kita pasangkan di sini. Setelah itu, bagian tag ini adalah tag di Firebase kita. Di database Firebase kita. Nah, ini yang dimaksud tag-nya nih. Jadi, misalkan kita ingin memberikan nilai temperatur saja. Maka kita taruh teks di sini. Temperatur. Jadi perlu diingat, ini harus sesuai dengan tag yang ada di sini. Jika nilainya tidak ada di situ, maka kita katakan 0 saja. Atau teman-teman yang lain biasa mengatakan NA. Seperti ini. NA. Artinya not applicable. Ya, maksudnya sih kotak kosong gitu. Nah, ini kan baru temperatur aja. Sekarang kita juga harus menginisialisasi yang humidity dong. Kalau kita taruh menginisialisasi lagi, maka dia tidak akan bisa. Karena dalam menginisialisasi, hanya bisa digunakan sekali saja. Jadi ini kita bisa delete. Hanya kita tambahkan saja. Pilih yang ini lagi. Kita pasangkan di sini. Nah, ini bisa kita kopas. Kita ubah jadi humidity. Sekarang mari kita berikan nilai pada database-nya. Ketika database mendapatkan nilai, kita pilih yang ini. Kita pilih komponen control, lalu pilih yang if then. Oke, seperti itu. Setelah itu, karena pada kondisi ini membutuhkan sebuah tag ya, kita masukkan logic. Di sini kita tambahkan variabelnya. Kita masukkan get. Mendapatkan apa dari sebuah tag? Tag-nya yang bernama apa? Kita taruh temperatur. Nah, seperti itu. Ketika database mendapatkan nilai, maka lakukanlah
Jika tag-nya adalah temperatur, maka perintahnya adalah kita ambil yang label 2 apa label 3? Oh iya, jadi sebelum itu mari kita ubah atau rename nama labelnya. Sekarang kita rubah label 3 menjadi suhu. Lalu pada label 5, kita ubah menjadi kelembapan. Setelah itu kita kembali ke blok. Nah, di sini kita memberikan perintah pada suhu, yaitu berupa teks ya. Kita cari yang teks. Set teks. Nah, ini yang akan kita pilih. Set suhu teks. Kita ambil variabel lagi, get. Nah, ini kan bisa tag ya. Ini kita taruh value. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Untuk memberikan nilai pada panel suhu. Nah, bagaimana dengan yang kelembapan? Kalau kita memberikan get value lagi pada Firebase, maka dia tidak akan bisa. Karena komponen get value hanya harus satu pada blocks di sini. Maka kita delete. Tapi kita tambahkan di sini. Kalau di sini tidak ada perintah untuk menambahkan ya, paling hanya ada else. Kita dapatkan dari sini. Kita pilih else if, kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Ini kita copy pastekan saja. Kita ubah humidity. Yang ini kita ubah menjadi kelembapan. Baik, sekarang kita colokkan lagi ESP32 kita untuk melihat hasilnya. Apakah sudah terkoneksi? Harusnya sudah. Oh, belum di-refresh. Oke, sekarang sudah terkoneksi dari ESP32 ke Firebase. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di HP Android kita. Oke, sekarang kita bisa lihat nilainya berubah ya. (73) dan 31,4. Di sini saya akan ubah nilainya. Di sini sudah berubah, namun yang di HP belum berubah. Kenapa? Karena pada tag ini kita hanya mendapatkan nilai pertama saja. Jadi ketika ada perubahan nilai, dia tidak akan merubah nilai yang ada pada Android. Maka dari itu, kita berikan blok when Firebase DB1 data change. Nah, di sini kalian bisa copy paste lagi. Nah, sekarang sudah berubah nih di HP Android kita. 31,7 dan 93. 38 ya. 31,8 dan 82. Oke, jadi seperti itu untuk komunikasi data dari ESP32 ke Firebase lalu ke App Inventor. Bagaimana dengan yang kontrolnya?
Kita akan melanjutkan di next video. Terima kasih kepada semua yang telah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe.